ya teman-teman, kalau yang sebelumnya kita udah bincang-bincang sama Roni soal gimana sih waktu dia berangkat ke Taiwan, sekolah ke Taiwan, terus ngetes dia juga sekalian untuk menyapa kita dalam bahasa China Taiwan. Sekarang aku mau tanya sisi lain gini, Ron. Aku sama kamu tuh kan sebenarnya ada persamaan ya. Persamaannya sama-sama kita ini selain bekerja di tempat yang sama, ya me time kita nih banyak juga kita pakai untuk ngevlog sedikit lah. Tapi kamu pasti lebih duluan dari aku karena aku lihat subscribernya lebih banyak dia gitu pasti. Roni Enggak. udah mulai duluan gitu. Roni udah mulai duluan dengan stylenya Roni. Saya dengan style saya gitu ya. Tapi kesamaannya adalah bahwa di sela-sela kalau Roni sih semuanya kayaknya ya Roni ya. Kalau aku di sela-sela saja sih ada merekam beberapa momen perjalanan gitu ya. Jadi kita istilahnya kalau boleh kita istilahkan tuh travel vlogger gitu. Cuman mungkin kalau Roni kan nggak ke blogger ya Ron ya travelnya, cuman di vlog aja ya. Cuma di vlog aja, Mbak. Cuman di vlog aja Saya ya. cerita dikit ya. Mm-mm. Jadi apa sih yang men-trigger saya buat aktif di konten YouTube? Mm-mm. Jadi saya udah daftar YouTube itu dari SMA kalau nggak salah, Mbak. Nah, Tapi itu sama pantesan sekali belum. udah duluan dia. Tapi sama sekali nggak ada ngupload konten apapun dan nggak ada subscriber juga. Jadi kayak buat daftar akun aja. Akun Gitu. aja. Kemudian berangkat kemarin ke Taiwan itulah di situ saya kebetulan di mata kuliah digital marketing. Di situ salah satu materinya itu adalah how to be a good YouTuber. Nah, di situ diajarin bagaimana sih untuk jadi seorang YouTuber, bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan dalam membuat suatu video yang baik seperti itu. Itu yang men-trigger saya dan itu tugas akhirnya adalah membuat video bebas temanya apapun dan waktu itu saya karena tertarik traveling, makanya saya buat travel vlog dan itu kebetulan pas dengan Gunung Hehuan yang lagi turun salju. Jadi waktu itu benar-benar pas momennya dan waktu ditampil langsung dosen saya kayak, wow. Jadi deh kayak saya sampai umur segini nggak pernah ke Hehuan loh dan bisa ketemu dengan salju. Anda baru sampai di sini sudah berani ke Gunung Hehuan dan dapat salju. Jadi memang orang-orang situ ketika kita bilang saya mau ke Hehuan, mereka selalu bilang jangan ke sana, nggak direkomendasikan. Kenapa? Ya karena salju, Mbak. Resikonya tinggi. Oh. Karena memang benar sampai saya di sana, Mbak. Saya hanya mampu bertahan di puncak itu cuma 30 menit, Mbak. Itu pun maksa banget. Maksa banget ketika turun dari taksi. Itu saya maksa banget. Ketika saya maksa banget masuk ke dalam taksi, karena udah nggak kuat, saya baru kerasa bahwa kuping saya ini udah nggak kerasa apa, Mbak. Udah kebas ya. Udah benar-benar nggak kerasa apa. Terus ini udah mulai biru. Nah, sudah saya nggak berani macam-macam. Takutnya nanti ini nggak gerak lagi. Iya, pecah ya. Iya, betul. Ngeri banget itu. Apa, Ron, selain karena challenge ini, terus kok kepikiran ke gunung itu maksudnya kan ini tugas perkuliahan ya. Tapi terus kamu kepikiran, aku menuju ke gunung itu apa dasarnya? Udah tahu itu kan tempat yang dihindari orang malah. Iya kan? Betul. Yang pertama, karena memang saya hobinya mendaki gunung, Mbak. Oh iya. Jadi ada beberapa gunung yang sudah saya daki di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti itu. Jadi saya hobinya naik gunung karena kebetulan juga preferensi saya itu kalau liburan itu harus ke alam sih, Mbak. Saya kurang suka ke gedung-gedung yang wah gitu. Untuk foto dia jadi backgroundnya saya nggak begitu, lebih suka alam sih. Oh gitu. Oh jadi emang yang mendasari itu ya. Wah ini pas kebetulan ada tugas gitu ya, merasa ketantang banget gitu ya. Itu kalau lihat kamu udah banyak gitu ya Ron upload gitu selama ini. Ada nggak maksudnya pas momen dimana kita tuh sebagai travel vlogger tuh apa istilah bahasa Jawanya nelongso, melas banget maksudnya, aduh kok gini sih gitu. Ada nggak momen dukanya maksudnya jadi travel vlogger itu? Kan kalau kita orang-orang tahunya kan konten sudah jadi ya maksudnya, terus seneng aja lihat konten itu, tapi kan nggak melihat perjuangan kita untuk mendapatkan konten itu gitu loh, betapa susahnya. Betul banget. Dukanya apa tuh Ron selain gitu Ron? Dukanya ya, dukanya dulu deh. Yang pertama itu kita ada di dalam dua pilihan sih, Mbak. Apalagi kalau kita memahami preferensi kita itu misalkan ketika liburan tuh lebih suka nikmati daripada merekam seperti itu, Mbak. Merekam momen ya. Merekam momen. Jadi saya ada di situasi itu pernah ada di situasi itu dan ngerasa kayak aduh pengen nikmatin tapi kayak kalau nggak diabadikan sayang kayak nggak sayang kayak gitu. Jadi ya kenikmatannya
dibagi jadi setengah-setengah lah kayak gitu lah. Iya emang. Aku juga ngerasain itu sih Ron. Maksudnya apalagi kalau kita pas liburan sama keluarga ya, kok jadi cerita aku ya, nggak apa-apa deh. Liburan keluarga gitu ya. Ini mana yang harus aku dulu kan? Antara kadang-kadang, aduh sayang nih kapan lagi kesini kan ya. Jadi kan harus ngurusin konten. Tapi kan kita tahu sendiri konten tuh ribet gitu loh, nggak segampang kita cekrek nggak segampang itu. Tapi kalau kita terlalu ngurusin konten nanti diprotes anak kalau saya. Mama ngurusin gituan terus kamera melulu gitu ya kan Ron? Berarti sama nih dukanya. Betul, tapi positifnya ketika kita sudah pulang, edit video, kita upload, kita tonton itu bulan depannya atau tahun depannya, itu kayak sesuatu yang berharga banget. Iya, betul. Mau bayar pakai apapun itu nggak bisa kita dapetin momen itu kayak gitu. Karena nggak bakal terulang lagi kan momen itu. Nggak bakal terulang lagi, Mbak. Walaupun mungkin kita berangkatnya sama ya, kayak kamu nih ke Taiwan dan ngambil gunung apa itu. Coba kamu berangkat lagi ke sana, pasti kesannya nggak seperti yang pertama kan, ketika kamu take gitu, ya kan? Betul. Terus ada duka lagi nggak Ron selain itu? Dukanya itu ketika terlena dengan keindahan tempat yang kita kunjungi. Jadi kayak pas pulang mau ngedit, kok momennya ini nggak ada gitu. Kok di part ini kok nggak ada. Astaga, ternyata nggak ngerekam waktu itu ya kayak gitu. Itu kayak penyesalan kayak, aduh itu kayak harusnya di situ tuh punchline-nya gitu tuh kerennya di situ kayak gitu. Itu duka banget sih, kayak nggak bisa diulangin lagi. Kayak musibah ya. Musibah banget. Terus yang ketiga ya dukanya ketika kita bukan itu berprofesional lah ibaratnya, masih ngerintis itu kan kita masih ngerekam sendiri, masih ngedit sendiri, dan itu butuh effort banget, butuh atur waktu banget, apalagi kita seorang pekerja gini kan Mbak ya. Iya. Pulang kerja capek, kadang kayak lebih badannya kayak lebih bisa bantal. Betul. Otak nih kayak edit, jadi waktunya habis buat istirahat apa edit ya, jadi nggak dua-duanya jadinya. Iya, akhirnya nggak dua-duanya. Karena kalau kita terusin itu, kalau kita lagi nggak mood pulang kantor tuh capek, itu nggak bagus banget loh Ron, hasilnya beneran. Hasilnya jelek banget gitu loh. Nah terus kalau sukanya apa Ron? Bener-bener pakai mood. Sukanya apa? Kalau sukanya pasti banyak nih. Travel vlogger. Sukanya banyak pasti. Sukanya ya? Sukanya banyak banget sih Mbak. Pertama ya karena saya kembali lagi ke saya seorang yang menghargai momen banget. Menghargai momen banget. Bahkan saya agak cerita tentang pribadi sedikit. Tapi segitunya saya menghargai momen kayak gitu ya. Saya pernah dalam suatu hubungan dengan seorang wanita, pacaran lah ibaratnya. Memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan saya. Dia bukan orang yang suka mengabadikan momen. Lebih ngerasa risih, terganggu ketika momen itu diabadikan. Oh, jarang ya ada cewek kayak gitu ya? Biasanya cewek kan senengannya kan dikit-dikit foto gitu. Betul. Apalagi saya LDR, nah itu makin saya ngerasa aneh kayak gitu. Ketika ketemu saya ajak traveling, malah yang terjadi seperti itu kayak udah. Jadi ya, mau nggak mau, karena saya merasa itu preference saya, itu kesukaan saya, saya langsung end kayak gitu lah Mbak. Segitunya saya menghargai momen, karena nggak nyambung. Karena itu pentingnya, momen itu penting banget sih bagi saya kayak gitu sih. Menangkap momen itu penting ya. Penting banget Mbak. Yes, yang kedua kesukaannya karena jalan-jalan dong Ron. Karena jalan-jalan. Terus yang ketiga bisa sharing ya ke para penonton channel YouTube kita gitu. Apalagi bisa membagikan hal-hal yang mereka belum ketahui, lebih edukasi. Nah, saya sukanya itu ketika nge-vlog itu cari tahu dulu tempat ini apa aja sih informasinya secara umumnya dulu. Nah, kemudian begitu masuk di sana saya cari tahu hal-hal yang unik untuk disampaikan di video yang bisa membangkitkan gairah penonton lah kayak gitu. Iya. Ya. Kita di situ kesulitannya Mbak. Nah, itu sih. Tapi pernah nggak Ron? Kamu ngalamin? Kalau aku sih ada duka satu lagi Ron. Maksudnya gini, ketika kita itu sebagai kepengen menyajikan yang terbaik ya untuk penonton kita, pasti yang terbaik. Terus kadang-kadang kita sampai di suatu momen tuh, aduh, aku bener-bener gak ada ide ini kali ini gitu loh, bener-bener
umpamanya ke Bali ya Ron ya, tempatmu gitu, ke Bali gitu. Ini lagi, ini udah, itu udah, terus apa lagi gitu loh, ya kan? Terutama kan travel vlogger kan, kalau food vlogger itu masih ini hari ini kita review soto ayam di sini umpamanya. Terus pindah lagi besok sini sama-sama soto ayam nih. Soto ayam sini, soto ayam, masih banyak soto ayam kita masih bisa gitu. Tapi kalau travel kan bener-bener kayaknya limited banget gitu loh. Nah, terus sampai ke suatu titik bener-bener aku tuh udah nggak punya ide gitu. Mau ngevlog soal travel apa lagi gitu loh. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kehabisan ide gitu loh. Kebetulan sih sampai saat ini belum sih Mbak. Tapi memang saya selalu berusaha mengatasinya pertama dengan cara ajak teman travelingmu yang satu preferensi gitu loh Mbak. Jadi kayak kita kan kadang kita nyatanya misalnya gini, punya banyak teman kan Mbak ya. Tapi apakah semua teman itu bisa kita ajak traveling bareng? Enggak kan Mbak? Enggak semua. Kadang kita ngerasa kayak ini ketika diajak traveling ribet banget. Ini ketika diajak traveling orangnya banyak maunya. Nah, ketika ini diajak traveling kayak takut panas, takut gini, nah dan sebagainya. Itu penting banget. Kita harus cari dulu teman traveling yang travel mate lah hebatnya. Travel mate kita, sehingga ketika kita tidak ada ide, dia bisa bantu. Dia bisa bantu Mbak. Dia akan membawa warna tersendiri karena kita satu frekuensi, satu hobi yang sama untuk ke tempat tertentu seperti itu. Jadi dia bisa menjadi inspirasi kita juga seperti itu. Bukan kita menitik beratkan kepada dia untuk dia harus cari ide nih, bukan maksudnya. Tapi lebih kepada kita bareng nih berkolaborasi kayak gitu. Kedua kepala. Iya, jadi kayak apa ya? Akhirnya tuh tektokan gitu loh, istilahnya orang kayak tektok gitu ya kan? TikTok gitu. Kayak aku kalau ini cerita sedikit Ron, kayak aku di podcast tuh juga gitu. Aku punya cara aku melempar ide tuh gitu ke teman-temanku gitu ya. Jadi iseng aja tiba-tiba, gimana kalau kamu nemu bos yang nyebelin, umpamanya toxic boss gitu ya. Terus dia ngomong, nah ini bisa tektokan. Oke ya, podcastan ya sama aku gitu. Biasanya kayak gitu. Iya makanya itu kita berkolaborasi itu penting. Iya, ketemu